Pada awal dekade 1950-an, Guatemala tampak seperti sebuah negeri kecil yang jauh dari hiruk-pikuk geopolitik dunia. Negara di jantung Amerika Tengah itu lebih dikenal dengan perkebunan pisang, kopi, dan tanah subur yang dikuasai segelintir elit serta perusahaan asing. Namun di balik kesunyian ladang-ladang hijau itu, sedang tumbuh bara perubahan. Bara ini, pada akhirnya, meledak menjadi sebuah kudeta singkat, hanya 8 jam, yang mengubah wajah Guatemala dan bahkan menjadi preseden kelam dalam sejarah Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia terbagi dalam dua blok, kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet. Guatemala, meski kecil, masuk ke dalam orbit konflik ini. Rakyatnya, mayoritas adalah petani miskin, hidup di bawah sistem sosial ekonomi yang timpang. Tanah luas dikuasai elit kaya serta perusahaan asing. Sementara jutaan penduduk asli Maya hanya bisa bekerja sebagai buruh dengan upah rendah. Di tengah kondisi ini, muncul pemimpin baru dengan gagasan reformasi, Jacobo Arbenz Guzman, seorang perwira militer yang terpilih sebagai presiden pada 1951. Berbeda dengan rezim otoriter sebelumnya, Arbenz datang dengan visi membangun demokrasi sosial. Ia bukan komunis, melainkan seorang nasionalis yang ingin membebaskan Guatemala dari ketergantungan terhadap kekuatan asing. Program utama Arbenz adalah reforma agraria. Melalui Dekret 900, tanah tidak produktif milik tuan tanah besar akan disita oleh negara dan dibagikan kepada para petani. Ide ini sederhana, namun revolusioner, mengakhiri feodalisme agraria dan memberi kesempatan bagi rakyat kecil untuk hidup layak. Bagi rakyat miskin, kebijakan ini ibarat harapan baru. Tetapi bagi segelintir elit, reformasi agraria dianggap ancaman langsung terhadap kekayaan dan kekuasaan mereka. Penentangan paling keras datang dari satu entitas asing yang nyaris menguasai perekonomian Guatemala, yaitu United Fruit Company atau UFCO. UFCO, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, dijuluki La Frutra oleh rakyat Guatemala. Perusahaan ini menguasai jutaan hektar tanah subur, pelabuhan, jalur kereta api, hingga infrastruktur telekomunikasi. Saking dominannya, Guatemala sering dijuluki Banana Republic, sebuah negeri yang nasibnya ditentukan oleh industri pisang. Ketika Arbenz mulai menjalankan reformasi agraria, UFCO menjadi salah satu pihak paling dirugikan. Ribuan hektar tanah milik mereka yang tidak digarap diambil alih oleh pemerintah. Sebagai kompensasi, Arbenz menawarkan ganti rugi berdasarkan nilai tanah yang mereka laporkan sendiri dalam catatan pajak. Masalahnya, selama bertahun-tahun, UFCO selalu merendahkan nilai tanahnya agar membayar pajak kecil. Kini, angka itu dipakai pemerintah untuk menghitung kompensasi. Bagi UFCO, ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga penghinaan. Elit lokal, terutama tuan tanah besar dan militer konservatif, ikut terpancing. Mereka merasa posisi sosial mereka diguncang. Dengan cepat, sebuah aliansi kepentingan terbentuk, tuan tanah Guatemala, UFCO, dan pemerintah Amerika Serikat. Pada masa itu, Washington sedang dilanda paranoia. Di bawah kepemimpinan Presiden Dwight David Eisenhower dan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, segala bentuk nasionalisme yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika sering dicap sebagai komunisme. Arbenz sebenarnya bukan anggota Partai Komunis. Namun karena ia bersedia bekerja sama dengan kelompok kiri dan mendorong kebijakan yang menantang kepentingan perusahaan Amerika, ia dicurigai sebagai boneka Soviet. Media Amerika ramai-ramai menuduh Guatemala telah menjadi basis komunisme di belahan barat. Di balik semua ini, ada kepentingan ekonomi yang nyata. John Foster Dulles dan saudaranya, Alan Dulles yaitu direktur CIA, punya hubungan bisnis langsung dengan UFCO. Mereka adalah pengacara yang pernah mewakili perusahaan itu. Artinya, isu komunisme bukan hanya ideologi, melainkan juga sarana untuk melindungi kepentingan korporasi. Pada tahun 1953, pemerintahan Eisenhower memberi lampu hijau kepada CIA untuk merancang operasi rahasia menggulingkan Arbenz. Nama operasinya, PB Success. Tujuannya sederhana,
menjatuhkan Presiden sah Guatemala dan menggantinya dengan rezim yang patuh pada kepentingan Amerika. Caranya bukan melalui invasi besar-besaran, melainkan perang psikologis. CIA menyadari bahwa kekuatan militer mereka terbatas, maka propaganda, sabotase, dan teror menjadi senjata utama. Mereka menyebarkan berita palsu bahwa pasukan pemberontak besar sedang bersiap menggempur ibu kota. Pesawat kecil disewa untuk menjatuhkan selebaran dan bahkan bom rakitan, sekadar menciptakan kepanikan. Radio rahasia yang dikendalikan CIA menyiarkan kabar kemenangan palsu, membuat seolah-olah kekuatan pemberontak jauh lebih besar daripada kenyataan. Sebagai tokoh boneka, dipilihlah seorang perwira buangan bernama Francisco Castillo Armas. Ia bukan pemimpin karismatik, melainkan seorang yang rela diperalat demi ambisi pribadi. Dengan dukungan dana, senjata, dan arahan CIA, Castillo Armas dijadikan simbol oposisi bersenjata. Arbenz, meski didukung rakyat, akhirnya terjebak dalam jaring propaganda. Ia kehilangan dukungan sebagian militer yang termakan kabar bohong tentang invasi besar. Pada tanggal 27 Juni tahun 1954, hanya dalam 8 jam serangan simbolis Castillo Armas, Arbenz menyerah. Kudeta kilat itu pun tercatat dalam sejarah, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena manipulasi psikologi massa yang dirancang oleh CIA dan ditopang oleh kepentingan korporasi raksasa. Kekuatan militer pemberontak sesungguhnya amat kecil. Francisco Castillo Armas, perwira buangan yang dijadikan tokoh utama, hanya memimpin sekitar 400-500 pasukan kecil, kebanyakan tentara bayaran yang dilatih di Honduras dengan dukungan CIA. Jumlah itu jauh dari cukup untuk menggulingkan pemerintah yang masih memiliki ribuan prajurit setia. Namun, CIA tidak berniat memenangkan perang konvensional. Mereka ingin menanamkan ketakutan. Sejak beberapa hari sebelumnya, radio propaganda rahasia bernama La Voz de la Liberación terus menyiarkan berita bohong. Pasukan Castillo Armas disebut berjumlah ribuan. Desa-desa disebut telah jatuh, dan unit militer Guatemala dikabarkan berkhianat satu persatu. Pada pagi tanggal 27 Juni, pesawat sedikitnya 5 unit yang disewa CIA, jenis P-47 Thunderbolt dan beberapa pesawat kecil, menyerang ibu kota dengan bom rakitan dan serangan udara kecil. Kerusakan fisik tidak besar, namun suara ledakan dan raungan pesawat sudah cukup untuk menciptakan kepanikan massal. Di dalam istana presiden, Arbenz menghadapi dilema besar. Ia tahu pemberontak tidak kuat, namun ia juga sadar sebagian perwira militer mulai kehilangan keberanian. Ketakutan akan invasi besar membuat loyalitas runtuh perlahan. Hari itu berjalan cepat. Dari pagi hingga sore, propaganda dan serangan kecil membuat tekanan semakin besar. Sekitar 8 jam setelah serangan udara dimulai, Arbenz akhirnya menyerahkan kekuasaan. Dalam pidato terakhirnya, ia menegaskan bahwa dirinya mundur untuk menghindari pertumpahan darah besar dan agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi sejarah mencatat, pengunduran diri Arbenz bukanlah hasil perang militer, melainkan hasil perang psikologis yang dirancang dengan cermat. CIA berhasil memainkan kombinasi propaganda, sabotase, dan rekayasa ketakutan sehingga pemerintahan sah yang dipilih rakyat bisa dijatuhkan tanpa perlawanan berarti. Kudeta ini menjadi salah satu contoh klasik perang tanpa perang. Jumlah korban saat itu relatif kecil, namun dampak psikologisnya luar biasa. Radio palsu menciptakan ilusi bahwa pemberontakan meluas. Selebaran propaganda menakut-nakuti rakyat dan militer. Serangan udara simbolis membangun kesan bahwa Castillo Armas memiliki kekuatan besar. Fakta sebenarnya, tentara Arbenz jauh lebih kuat, tetapi kebingungan, isolasi politik, dan perang saraf membuat mereka tidak pernah dikerahkan sepenuhnya. Setelah Arbenz mundur, Castillo Armas segera masuk ke ibu kota sebagai pahlawan pembebas. Namun janji-janji kebebasan cepat berubah menjadi penindasan. Reformasi agraria dicabut, tanah yang sudah diberikan kepada petani direbut kembali. Ribuan aktivis kiri ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Pemerintahan Castillo Armas berubah menjadi rezim diktator yang sangat bergantung pada Amerika Serikat. Guatemala, yang semula menjadi contoh kecil demokrasi di Amerika Latin, jatuh kembali ke dalam cengkeraman oligarki lokal dan perusahaan asing. Kudeta 1954 bukan akhir, melainkan awal dari tragedi panjang.
Penindasan rezim baru memicu perlawanan bersenjata dari kelompok-kelompok kiri, yang kemudian berkembang menjadi Perang Saudara Guatemala. Selama 36 tahun, negeri kecil itu dilanda konflik internal yang brutal. Sekitar 200.000 orang tewas atau hilang, mayoritas warga sipil. Masyarakat adat Maya menjadi korban paling besar, dengan kampanye genosida sistematis oleh militer Guatemala pada 1980-an. Desa-desa di bumi hanguskan, ribuan orang dipaksa mengungsi, dan trauma kolektif tertanam hingga generasi berikutnya. Semua itu dapat ditelusuri ke kudeta 8 jam tahun 1954, yang menghancurkan demokrasi muda dan menjerumuskan negara ke dalam kekerasan puluhan tahun. Kudeta ini meninggalkan warisan pahit. Demokrasi hancur hanya dalam 1 hari, dan butuh puluhan tahun untuk mencoba bangkit kembali. Kedaulatan bangsa kecil bisa diluluhlantakkan demi kepentingan perusahaan asing dan paranoia geopolitik. Guatemala menjadi simbol bagaimana perang dingin dijalankan, bukan dengan pertempuran terbuka, melainkan lewat intervensi rahasia yang memanipulasi politik dalam negeri suatu bangsa. Bagi Amerika Serikat, Operasi PB Sukses dianggap kemenangan cepat. Namun bagi rakyat Guatemala, ia menjadi awal tragedi. Kudeta 8 jam itu bukan sekadar peristiwa politik singkat, ia adalah pintu masuk menuju kekerasan yang memakan puluhan ribu nyawa dan menghantui sejarah bangsa hingga kini. Sejarah mencatat bahwa sebuah pemerintahan bisa dihancurkan bukan dengan pasukan besar, tetapi dengan ilusi kekuatan, propaganda, dan perang saraf. Kudeta 8 jam di Guatemala membuktikan bahwa perang modern tidak selalu membutuhkan tank atau divisi infanteri, cukup dengan ketakutan yang direkayasa. Namun, harga dari operasi singkat itu adalah penderitaan panjang sebuah bangsa. Dari tanggal 27 Juni tahun 1954 hingga akhir Perang Saudara pada tahun 1996, Guatemala terperangkap dalam lingkaran gelap kekerasan. Kudeta 8 jam itu menjadi simbol tragis tentang bagaimana kepentingan asing bisa mengubah nasib suatu negara dalam sekejap, namun dengan luka yang bertahan selama generasi.